Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu ini melewati ibadah online karena kita masih belum bisa menjalankan ibadah offline secara sempurna karena tidak bisa semuanya datang. Tapi biarlah kesempatan yang diberikan Tuhan ini kita pergunakan bersama-sama dengan baik. Saya akan berdoa singkat dulu. Bapa di surga, pimpinlah kebaktian ini. Hanya di dalam pimpinanmu, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ibadah ini menjadi sesuatu yang berarti bagi semuanya yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur Bapa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, baik jemaat di Ngagel Madya, di Sulung, di Sawentar, atau di Kutisari, pada saat-saat yang sekarang ini ada suatu kejadian yang saudara juga selama sudah tahu, yaitu mengenai COVID-19. Ada satu hal yang ternyata itu penting sekali karena terjadi pada setiap manusia di seluruh dunia ini, yaitu suatu rasa kesesakan. Kenapa saya manggil rasa kesesakan? Karena beberapa waktu yang lalu saya mendapat kabar dari salah seorang kenalan dan juga pasien yang mengatakan bahwa anaknya yang baru berusia 30 lebih, belum sampai 40, seorang hamba Tuhan juga meninggal dunia karena terkena COVID. Dan orang tuanya itu merasakan suatu hal ya menyesakkan di dalam hati, ya. Mereka merasa sesak, merasa susah gitu, dan itu menekan sekali. Maka saya mengambil topik dari khotbah di pagi hari ini, yaitu kesesakan. Apa itu sesak? Secara arti kata, sesak itu adalah dinamakan sulit bernafas, ya. Orang-orang yang gangguan paru-paru itu sulit bernafas. Sedangkan di dalam arti kata luas, sesak itu berarti tertekan atau suatu keadaan di mana orang itu mengalami suatu stres yang sangat berat, sehingga menimbulkan sesuatu keadaan yang sulit, baik di dalam pernapasan maupun di dalam pikiran, dalam hati, dan dalam segala-galanya. Di dalam kitab Alkitab King James Version, kesesakan itu diterjemahkan dengan arti kata dengan kata-kata distress. Distress yaitu stres yang merusak. Stres yang membuat keadaan kita ini menjadi kacau, menjadi tidak karu-karuan. Loh, kenapa katakan distress? Ya karena stres itu ada yang dinamakan stres dalam arti kata yang baik. Adanya stres dalam jumlah yang cukup, kecil, tidak terlalu berat, itu memacu manusia sehingga dia menimbulkan suatu tenaga yang baru dan mengatasi segala sesuatu kesulitan yang dialami. Itu kalau stres yang ringan atau stres yang positif. Tapi distress itu adalah stres yang sangat-sangat berat, sehingga saking beratnya itu menyebabkan orang itu terganggu di dalam segala sesuatu. Saya katakan segala sesuatu kehidupannya terganggu. Pasien yang saya kenal ini mengalami hal demikian itu. Dan dia mengatakan rasanya itu sudah seperti mati. Ya, kenapa kok yang dipanggil pulang itu anak saya? Saya kan lebih tua. Kenapa anak saya yang dipanggil? Saudara-saudaraku, marilah kita pelajari bersama-sama, karena kita juga tidak luput dari keadaan kesesakan ini. Kita buka saja dari kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayatnya yang ke-9. 2 Tawarikh ayat ke-20. Pasal 20 ayat yang ke-9. Bunyinya demikian. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, ya ini apa? Ya ini pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan,
kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Kesesakan di sini dibagi penyebabnya itu adalah yang pertama yaitu pedang. Pedang itu masa perang ya. Orang Israel kalau dalam masa perang juga mengalami kesesakan atau diserang oleh musuh yang sangat kuat. Kemudian penghukuman. Sedang dalam keadaan hukuman, dipenjara, diperbudak, atau sedang ditekan ya. Dibawa ke Babel waktu itu orang Israel itu dalam penghukuman. Kemudian penyakit sampar. Ini seperti yang sekarang ini di seluruh dunia ada penyakit COVID ini yang menekan kita manusia, dan akhirnya juga kelaparan. Nah, dari dulu sampai sekarang 4 hal inilah yang menyebabkan manusia itu mengalami distress. Sedangkan kalau kita mengalami distress, itu bisa menyebabkan keadaan kita ini menjadi kacau. Seperti juga teman saya itu yang mengatakan bahwa ketika putranya itu meninggal, dia merasa segala hidup ini sepertinya sudah mati. Karena dia selalu mengharapkan putranya inilah yang menggantikan dia. Nanti akan menjadi keturunannya dia, selanjutnya dan sebagainya kan manusia punya rencana toh. Tapi akhirnya kok dipanggil pulang oleh Tuhan. Sehingga pada saat-saat yang demikian ini, meskipun orang ini adalah hamba Tuhan juga, dia merasa bahwa Tuhan ini sepertinya meninggalkan saya. Atau kenapa nasib saya kok begini, tidak begitu ya? Kenapa kok mengalami yang begini berat? Lah, keadaan yang stres yang terus-menerus ini pada masa pandemi ini juga stres ini terus-menerus, kita tidak tahu sampai kapan. Kita sudah 1 tahun sekarang. Apakah ini akan tetap terus? Nah, manusia biasanya kalau sedang stres itu kita tahu ya. Apa sih kalau sedang stres ngatasinya? Biasanya rekreasi ya. Jalan-jalan. Tapi sekarang dengan adanya pandemi, mau jalan-jalan kemana? Itu pun juga berpikir 2 kali. Mau sosialisasi, kumpul-kumpul. Kalau dulu saya sering dengar kalau anak-anak Tuhan itu mengalami stres 1 minggu, nanti kalau minggu ke gereja dengan firman Tuhan, kumpul dengan teman-teman, bisa guyon-guyon, stresnya hilang. Tapi sekarang itu pun juga sulit. Jadi rekreasi, mau olahraga juga dibatasi. Tempat-tempat olahraga yang tertutup, gym-gym itu juga ditutup karena adanya COVID. Sehingga stres yang tadinya bisa diatasi dengan cara-cara biasa, pada saat sekarang ini sepertinya sulit sekali untuk diatasi. Nah, karena di dalam masa ini semuanya itu dibatasi. Saudara-saudaraku, dari dulu orang Israel itu tahu, tapi mereka selalu datang menghadap kepada Tuhan dan mengharapkan kesesakan itu diambil dari mereka. Nah, kalau kesesakan ini berlangsung terus-menerus, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah putus asa. Maaf ya. Di dalam Keluaran pasal 6 ayat yang ke-8. Keluaran pasal 6 ayat yang ke-8 atau ayat ke-9, itu Musa pada waktu itu mendapat janji dari Tuhan bahwa bangsa Israel yang diperbudak itu akan dibebaskan. Akan dibawa ke tanah Kanaan. Ini janji yang diberikan Tuhan kepada Musa. Tetapi orang-orang Israel pada waktu itu, karena perbudakan di Mesir itu sudah berlangsung lama sekali, mereka itu sulit untuk bisa percaya lagi. Keluaran 6 ayat yang ke-8 ya 8 mengatakan ini.
Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Berita baiknya ini diberitakan. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Perbudakan ratusan tahun. Mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, disuruh membangun piramid-piramid, membangun bangunan-bangunan. Segalanya tertekan, segalanya dibatasi. Dari orang-orang yang bebas, mereka dijadikan budak. Dan ini sungguh-sungguh berat. Mereka sudah berteriak kepada Tuhan minta dibebaskan. Tapi karena lamanya, putus asanya timbul ketika Musa datang dengan firman Tuhan akan membebaskan mereka. Dikatakan di sini, mereka tidak mendengarkan. Ya, ayat 8-nya jelas mengatakan begini. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tapi mereka tidak mendengarkan Musa lagi karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Perbudakannya itu berat sekali. Jadi mereka itu susahnya bukan main dan mereka itu tidak bisa lagi menerima kabar baik. Saudara-saudaraku, ini akan sama dengan keadaan kita sekarang dalam masa pandemi ini. Kalau nanti kita juga ditekan terus, tapi kita tidak mendapatkan jalan keluar, kita akan sama seperti orang Israel pada waktu zaman Musa itu. Sehingga banyak juga anak-anak Tuhan yang tidak percaya lagi kepada kabar baik. Tidak percaya lagi kepada berita yang Tuhan sudah sampaikan. Jangan takut, pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi, ya tak? Aku akan membebaskan kamu, aku akan menolong. Pada masa-masa permulaan COVID, semua itu masih menggebu-gebu. Bahkan ada satu hamba Tuhan yang kadang-kadang kebablasan ya, ditengking COVID-nya itu. Hai corona, keluar kamu dari negara ini. Waduh. Itu manusia memang maunya demikian. Tapi kalau Tuhan itu mempunyai hal yang lain, pemikiran yang lain, ditengking atau diusir seperti apapun ya tetap berjalan. Saudara-saudaraku, kalau orang itu sudah putus asa, step yang ketiga yang berikutnya. Pertama itu adalah apa? Pertama itu stres. Di stres yang terus-menerus putus asa. Kalau putus asa ini terus-menerus tidak diperbaiki dan tidak dibereskan, itu akan menjadikan hal mudah tergoda. Tergoda dengan apa? Ada loh anak-anak Tuhan, tadinya baik. Ketika kena stres, ayo hiburan. Sudah doa enggak tertolong. Nah, teman-temannya mengajak minum-minuman keras, ya. Lebih-lebih jahat lagi, ayo coba narkoba menghilangkan kesusahan. Main judi, ya. Pokoknya permainan-permainan yang tidak benar. Hiburan-hiburan yang salah. Cara mengatasi putus asa yang salah itu menyebabkan kita melakukan hal-hal sehingga jatuh di dalam dosa. Di dalam Roma pasal yang ke-16 ayat ke-17 Roma 16 ayat 17 firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Rasul Paulus sudah mengingatkan, di dunia ini banyak sekali orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hiburan-hiburan duniawi yang kadang-kadang meleset dari firman Tuhan. Ada juga anak-anak Tuhan yang karena terserang COVID dan sebagainya, karena putus asa, bekerja tidak bisa, sementara kerjaannya ditutup, pabriknya ditutup. Mereka kemudian coba-coba apa? Main judi. Maunya dapat keuntungan, tapi malah buntung. Ada juga hal yang tadi yang saya katakan tadi, kena narkoba,
kena minuman keras, dan sebagainya. Lain hal-hal yang buruk-buruk bisa dilakukan. Semuanya karena apa? Karena waktu adanya stres, mereka putus asa, tapi tidak mengacari jalan yang benar, cari jalan dunia, akhirnya menjadi jatuh di dalam dosa. Nah, ini adalah bahaya yang kita hadapi bersama-sama. Saudara-saudaraku, jangan mengatakan aku imannya kuat. Kalau kita tidak tahu caranya, kita akan jatuh di dalam dosa. Kita akan sulit untuk mengatasi tekanan yang berat. Kalau kita tidak tahu caranya, Tuhan sudah mengajarkan caranya kepada kita. Biarlah kita ulangi lagi sekali. Karena firman Tuhan ini saya percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu selalu benar dan selalu mengangkat kita dari keburukan untuk menjadi hal yang indah bersama Tuhan. Kita buka, kalau kita sudah tahu ini, kita sekarang mau tanya, caranya bagaimana toh? Supaya kita ini bisa lepas dari pandemi, dari stres ini, tapi dengan cara yang benar, tidak dengan cara-cara yang salah. Kalau kita dengan cara-cara yang salah, kita jatuh di dalam dosa. Kita cari cara dengan cara yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat ke-17. 18. Mazmur 34:18. Apabila orang benar itu berseru-seru, ya, berseru-seru minta tolong, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kesesakannya yang tadi saya tahu kan, itu ada perang, entah itu pandemi, itu penyakit, itu entah kelaparan dan sebagainya. Tetapi janji Tuhan mengatakan apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara-saudara, jangan mengira bahwa kesesakan ini ada yang mengatakan itu semuanya untuk orang-orang yang di luar Tuhan. Pandemi ini mengenai seluruh manusia. COVID ini mengenai seluruh manusia. Dan ini bisa dikatakan seperti tadi, kita menghadapi penyakit yang demikian yang menyebabkan stres, kita harus datang kepada Tuhan. Kita tidak datang kepada cara-cara duniawi, tapi kita datang kepada Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu mau, dan kalau dia mendengar orang yang benar itu berteriak, mereka akan melepaskan kita dari kesesakan itu. Saudara-saudaraku, kalau ngomong begini penak ya. Jadi, kalau begitu, kalau mengalami kesesakan berteriak kepada Tuhan. Semua orang itu tahu. Tapi ada hal-hal yang penting yang harus kita ketahui dan itu harus dipegang dengan erat-erat. Seringkali kita ini sudah tidak bisa lagi melihat dengan benar. Kalau orang itu dalam keadaan stres, sulit untuk mendengar atau melihat yang cara benar. Dinasihati juga sulit masuk. Membaca juga sulit mengerti. Kita mau tak cari yang benar, tapi justru cari yang salah. Nah, sekarang kita harus tahu, orang benar yang dimaksudkan Tuhan itu apa? Kalau di dalam perjanjian lama, ya, di dalam perjanjian lama, yang dinamakan orang-orang benar, itu adalah orang-orang yang tidak melakukan apa-apa yang tidak benar. Artinya tidak lagi melanggar firman Tuhan. Dan itu susah sekali. Saudara-saudara tahu sendiri bahwa Yesus sendiri mengatakan tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Sehingga kalau kita pakai cara di dalam perjanjian lama itu sulit sekali. Tapi Yesus yang begitu baiknya, yang begitu kasihnya kepada kita,
Dia sudah memberikan suatu cara kepada kita bagaimana kita dibenarkan. Kita harus pegang apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat rasulnya, Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Bunyinya demikian. Orang dibenarkan itu apa toh? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Enak sekali jikalau kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah sudah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ayat berikutnya, ayat yang ke-10, Roma 10:10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara-saudaraku, inilah yang dikatakan orang benar. Jadi di dalam Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih karunia, Dia sudah tahu bahwa manusia itu tidak bisa menjalankan hukum Taurat. Maka dikatakan orang dengan Taurat itu gagal. Justru dengan Taurat kita mengenal dosa, kita mau mengatasi dosa, kita tidak pernah bisa menang melawan dosa. Yesuslah yang memberikan jalan kepada kita. Sekali lagi, balik lagi. Orang benar itu kalau mengaku dengan mulut dan hati itu percaya. Dan itulah yang dinamakan kita sudah dibenarkan. Jadi kita tidak ada sebetulnya orang benar itu tidak eneng. Orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Pernah ada seorang itu bertanya, gampang ya jadi orang benar dalam Yesus? Saya katakan kawan, dikatakan gampang, nanti mereka yang nyepelekkan ya. Kakak katakan begini, langkah pertamanya itu gampang. Yaitu mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Percaya bahwa Dia dibangkitkan dari antara orang mati. Itu adalah yang pertama. Dan nanti, kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, sudah dibenarkan oleh darah Yesus, itu merupakan satu runtunan dari rencana Tuhan yang indah, sehingga kita ini dibawa masuk ke dalam jalan keselamatan. Kita buka dari kitab Titus. Ini semuanya menjelaskan apa yang dikatakan di dalam surat Roma tadi. Roma 10, 9 dan 10. Itu dijelaskan lagi oleh surat Titus. Pasal yang ketiga, ayat ke-5, ke-6, dan yang ke-7. Titus 3, ayat 5 mengatakan demikian. Pada waktu itu. Ini pada waktu itu. Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Digarisbawahi saudara-saudaraku. Tuhan itu telah menyelamatkan kita, tapi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku, inilah bedanya dengan apa yang kadang-kadang diyakini oleh orang lain. Ada yang mengatakan kalau mau masuk ke dalam surga itu harus melakukan kebaikan, tidak boleh melakukan kejahatan, dan selamanya itu demikian. Itu semuanya cara-cara duniawi. Itulah yang Taurat mengatakan. Tapi firman Tuhan di dalam Roma 10, 9, 10 tadi, dan ditegaskan lagi di dalam surat Titus pasal yang ketiga, ayat yang ke-5, ke-6, dan ke-7. Ayat yang ke-5 jelas sekali mengatakan, sudah diselamatkan kita oleh Yesus. Bukan karena perbuatan baik kita ini tidak baik kok. Tapi karena pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat ke-6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saudara-saudaraku, pada waktu saudara mengaku Yesus adalah Tuhan,
percaya Tuhan sudah bangkit dari kematian, kuasa kebangkitan itu diberikan kepada kita. Itu adalah karunia keselamatan yang diberikan kepada kita. Dan kemudian bagaimana? Kemudian kita ini akan dibimbing oleh kuasa dari Rohul Kudus. Tapi satu kita sadar, saudara jangan merasa aku ini orang baik maka aku diterima oleh Tuhan. Itu bukan karena kebaikan kita. Itu bukan karena perbuatan baik. Tidak ada satupun perbuatan baik yang cukup yang bisa membawa kita kepada Yesus. Tapi semata-mata karena anugerah, kasih karunia Tuhan kepada kita, kita ini akan mendapatkan kebenaran dan sekaligus diselamatkan. Maka dikatakan kamu dibenarkan, sehingga kalau kamu sudah dibenarkan, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan ini, itu sudah supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Surat Titus ini jarang dibuka ya. Tapi sebenarnya ini mengandung arti penginjilan yang sangat-sangat solid. Di sini kita dididik dengan 3 ayat ini. Bahwa pertama, bukan karena perbuatan baik kita dipanggil oleh Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia, kita akan dibimbing oleh Rohul Kudus. Dan dipimpin oleh Rohul Kudus untuk menjadi yang sesuai Tuhan kehendaki. Yaitu apa? Mendapatkan hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara-saudaraku, kembali kita kepada kesesakan tadi. Dimanapun saudara yang mengalami kesesakan, tidak tahu itu karena penyakit, tidak tahu itu karena himpitan, karena perbudakan, atau karena mungkin perang itu macam-macam, bisa ribut dan sebagainya. Saudara, berserulah kepada Tuhan. Jadilah seperti orang yang dahulu yang dibenarkan, yaitu kita menghadap kepada Dia. Khotbah ini sekarang selama masa Covid ini, kalau saudara buka di YouTube, isinya satu, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Saudara akan melihat nanti bahwa kasih Tuhan itu cukup untuk kita semuanya. Ketika saya berbicara dengan orang tua yang kehilangan anaknya ini, saya katakan begini, apakah kita boleh kehilangan iman dan percaya kita? Dan kita diingatkan kembali, mati itu adalah sesuatu yang akan dialami oleh setiap manusia. Saudara-saudaraku, jangan takut dengan kematian. Karena mati itu adalah akhir dari kehidupan. Ya, kalau kita diangkat nanti, pada masa rapture Tuhan datang kita diangkat, itu puji Tuhan. Tapi jikalau tidak, mati itu adalah suatu hal yang lumrah, harus terjadi di dalam masa kehidupan manusia. Yang penting satu, sudahkah kita ada di dalam Tuhan? Sudahkah kita percaya kepada Yesus sungguh-sungguh? Saya katakan percaya itu sungguh-sungguh. Di dalam zaman seperti yang sekarang ini, kalau iman kita itu iman yang setengah-setengah, tidak dingin, tidak panas, kita tidak akan tahan ditampi oleh keadaan pandemi seperti ini. Apalagi kalau kita sudah kehilangan, mengalami kerugian, ya, kehilangan pekerjaan bisa. Ada keluarga yang dipanggil pulang oleh Tuhan lebih dahulu. Ada juga yang mengalami hal-hal yang lain, yang dibebaskan dari pekerjaannya. Itu semuanya, saudaraku, bisa menimbulkan kesesakan. Jangan sampai kesesakan itu menyebabkan saudara-saudara itu putus asa. Masih ada Tuhan. Ya, saya katakan masih ada Tuhan yang sanggup menolong saudara. Saya berani bersaksi kok.
di sini ya. Saya pernah beberapa waktu yang lalu itu sakit batuk ya. Batuknya itu, waduh. Riak itu karena susah untuk lendir, susah dikeluarkan. Nafas itu kadang-kadang tidak bisa bernapas. Disitulah kita diuji. Tetap berteriak pada Yesus minta pertolongan. Atau kacau balau kehilangan Tuhan. Harusnya pada saat itu kita tetap, Tuhan, aku percaya. Apapun juga yang terjadi di dalam hidup ini, itu semua ada di dalam rancangan-Mu. Ketika saya katakan kepada teman saya nih, kalau memang anak ini dipanggil pulang oleh Tuhan, kalau kita sudah berdoa, biarkan rencana Tuhan yang jadi, maka kita akan sanggup untuk mengatasi kesesakan ini. Karena Tuhan itu maha adil, dan kita benar-benar tidak akan dicobai lebih dari kemampuan kita. Diingatkan dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan dia bisa menyadari, ya, pelan-pelan, meskipun sulit, saya bisa menerima ini. Saudara-saudaraku, jangan merasa lemah dengan adanya pandemi ini. Biarkan sukacita itu tetap ada di dalam kita. Karena firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 mengatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Apapun juga yang terjadi, tetap sukacita. Karena kita sudah satu masuk di dalam kerajaan Tuhan. Itu sukacita yang pertama. Sukacita kedua apa? Yesus ada di dalam kita. Immanuel. Allah beserta kita. Itu disyukuri. Itu sukacita. Kalau kita lupa hal itu, nanti hal-hal dunia ini membuat kita susah. Tapi kita selalu ingat, kita akan tetap bersukacita. Setelah bersukacita, kita juga bersyukur selalu. Kita bersyukur kita masih bisa mengalami semua ini. Kita masih bisa makan, kita masih minum, kita masih bisa bernafas, kita masih di dunia. Apapun juga yang terjadi, kita tetap bersyukur Tuhan pimpin kita semuanya. Bersyukur itu untuk hal yang baik maupun hal yang buruk. Kalau kita bersyukur untuk hal yang baik saja, itu sama dengan orang-orang dunia. Tapi anak Tuhan itu bersyukur di dalam segala hal. Itu firman-Nya. Dan jangan lupa juga berdoalah selalu. Saudara-saudaraku, ini adalah cara-cara untuk mengatasi keadaan distress tadi. Supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Tapi kita akan selalu ingat bahwa kita tidak berjalan sendiri. Yesus ada di samping bahkan di dalam kita. Di dalam mengalami segala sesuatu, kita boleh berkata, Tuhan, Engkaulah yang mengatur hidupku. Saudara-saudaraku, dimanapun juga saudara-saudara berada, kalau saat ini masih ada kesesakan di dalam hati saudara, apapun juga penyebabnya, datanglah kepada Tuhan. Jangan mengikuti cara-cara dosa dunia, tapi ikutilah jalan Tuhan. Bagaimana itu? Periksa apakah hatimu tetap di dalam Yesus. Periksa apakah imanmu tetap kepada Tuhan. Dan apakah engkau percaya bahwa setelah ini ada kehidupan lain yang menantikan kita. Dan itu semuanya merupakan suatu cara dan suatu obat yang tidak pernah gagal di dalam mengatasi segala kesesakan. Ada satu dongeng saudara-saudara akan saya sampaikan di sini. Pada suatu ketika ada seorang anak kecil itu berteriak kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mempunyai orang tua. Aku ingin punya orang tua, ya karena orang tuanya meninggal, dia anak yatim piatu.
Berhari-hari ya, dia berteriak terus. Berhari-hari dia berdoa terus. Sehingga akhirnya karena doanya itu berpanjang, tidak terjawab, tidak ada orang tua yang datang. Anak ini jadi stres. Sering marah-marah, tidak mau makan, ya, menghukum dirinya sendiri. Dan dia mempunyai ibu asuh dari anak yatim piatu itu yang seorang yang baik. Dan dia mengajarkan begini. Nak, kamu minta orang tua kepada Tuhan. Kenapa kamu minta? Ya kalau ada orang tua, ada yang bisa memberi saya makan. Ibu ini cerdik sekali, dia tidak menghibur, tidak apa-apa. Dia mengajak anak ini berjalan-jalan keluar. Ya, ini kisah nyata dibawa keluar. Datang di bawah kolong jembatan. Dan dia mengatakan begini, coba lihat di situ. Ada orang atau tidak? Ada orang di situ. Kalau hujan kena hujan, panas kena panas. Ada juga yang tidak punya orang tua di situ. Terus dia mengatakan, kamu tidak punya orang tua. Tapi kamu punya ibu asuh yang baik kan? Yang memberi kamu makan, yang mengajar engkau untuk sekolah, mendidik kamu. Coba kamu lihat. Nah, apa pelajarannya yang didapat anak ini? Dia melihat kesusahan itu banyak yang lebih daripada yang dialami. Manusia ini sulit sekali untuk melihat orang lain ketika dirinya susah. Tapi kalau kita mau melihat ke tempat yang lain, bagaimana sebenarnya di dunia ini banyak orang yang lebih susah dari kita, maka dia akan bisa bersyukur. Dan anak itu mengatakan begini, iya sekarang saya tahu. Sebenarnya Tuhan sudah mengirimkan saya seorang ibu asuh yang baik. Sudah memberikan semua yang baik. Tapi kekurangan satu tidak bisa saya dapatkan dan saya tidak puas. Dan kata-kata dari seorang ibu asuh yang baik mengatakan begini, anakku, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tapi bersyukurlah pada apa yang Tuhan berikan kepadamu. Dan itu adalah kebahagiaan yang bisa kamu capai di dunia ini. Dan anak itu mengatakan, Tuhan terima kasih. Aku tidak akan meminta orang tuaku lagi yang sudah pergi. Tapi aku akan mengucapkan syukur engkau sudah memberikan aku gantinya. Dan biarlah aku bersuka cita sekarang. Aku bisa melihat orang lain lebih susah dari aku. Dan aku bisa merasa berbahagia. Dan bisa bersyukur kepadamu. Ini anak kecil saudara-saudaraku. Tapi kita sekarang sebagai orang dewasa. Sudahkah kita pernah memikir demikian? Sudahkah kita pernah memikir kalau orang lain itu susah lebih dari kita, lebih sulit dari kita? Atau kita hanya memikirkan diri kita sendiri semata-mata, tidak pernah memikirkan orang lain? Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur selalu, kita meminta kepada Dia supaya kesesakan ini boleh berakhir. Dan percayalah, jikalau saudaraku sudah dibenarkan dengan darah Tuhan Yesus, maka saudara akan mendapatkan kelepasan dari kesesakan itu. Saya akan ringkas saja, karena ini sebenarnya suatu pelajaran yang sudah dimengerti, tapi yang kadang-kadang dilupakan oleh kita semua. Di dalam 2 Tawarikh tadi dikatakan orang Israel itu mengatakan kalau mereka ini sedang di dalam keadaan distress. Kalau aku sedang stres, aku datang kepadamu Tuhan. Dan semuanya itu ada 4, yaitu yang dinamakan perbudakan, sampar, kelaparan, dan juga penekanan atau hal-hal yang tidak baik. Kita semuanya bisa mengerti bagaimana itu terjadi pada kita.
Kalau itu menekan kita, kita akan menjadi sesak. Dan sesak itu apa? Sesak itu adalah distress, stres yang sangat berat. Kalau kita tidak mengatasi dengan cara benar stres ini, kita akan mudah sekali tergoda. Tergoda menjadi putus asa. Setelah putus asa, kita tidak sembuh dari putus asanya, kita bisa jatuh di dalam dosa. Karena mencari kelepasan dari kesesakan dengan cara-cara duniawi yang tidak benar. Contohnya minum-minuman keras, berjudi, narkoba, dan sebagainya. Tidak usah disebutkan di sini. Jangan sampai jatuh di dalam dosa. Karena itu jauhilah orang-orang yang mengajarkan kita, mengajak kita untuk melakukan kesenangan yang tidak benar ini. Karena kita jadi gagal untuk menjadi orang benar. Padahal sebetulnya Tuhan itu sudah menyediakan suatu cara. Jikalau kamu sebagai orang benar kamu berteriak, aku akan datang dan melepaskan kamu dari kesesakanmu. Tapi kembali kepada tadi, kalau kita tahu orang benar ditolong, bagaimana sebetulnya jadi orang yang benar? Jadi orang benar itu gampang di dalam Yesus. Yang pertama, mulut kita mengaku kalau Yesus adalah Tuhan. Hati kita percaya Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati. Yesus mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga. Itu dua. Kalau mulut kita mengaku, hati kita percaya, kita dibenarkan dan sekaligus kita diselamatkan. Itu janji dalam surat Roma. Dan itu diperkuat kembali di dalam surat Titus. Bahwa Tuhan itu memang merencanakan kita semuanya ini yang percaya kepada dia. Untuk apa? Untuk dibenarkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Tidak ada perbuatan baik yang membawa manusia ke surga. Tidak ada. Saudara berbuat baik tidak cukup. Karena berbuat baik tidak bisa menghapuskan dosa asal kita. Yang bisa menghapuskan dosa adalah darah Tuhan Yesus. Saudara percaya, saudara mengaku, datang kepada Tuhan, maka kita dibersihkan dari dosa, kita jadi orang yang dibenarkan. Setelah kita dibenarkan, kita akan dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Menurutlah, jangan mendugakan Roh Kudus. Ikutilah apa yang diajarkan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Dan nanti saudara akan dibawa kemana? Kepada kemenangan, yaitu akhirnya kita mendapatkan keselamatan hidup yang kekal, yang seperti yang kita harapkan. Saudara-saudaraku, kalau saudara sudah mengetahui ini, masih ada sisa-sisa merasakan susah, yang susah dikalahkan, susah diatasi, cobalah melihat kesusahan orang lain. Anak kecil tadi yang tidak pernah puas tidak punya orang tua, ketika dia melihat banyak yang lebih susah hidupnya, dia sadar dan dia mulai bersyukur. Tuhan sudah memelihara aku. Saudara-saudaraku, dimanapun juga saudara mendengar firman ini, apapun juga yang saudara alami, berserulah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat saudara, melepaskan diri dari kesesakan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau sudah memerintahkan kami, hamba-Mu, untuk menyampaikan firman ini. Yang kadang-kadang diperlukan oleh setiap manusia atau anak Tuhan dimanapun juga. Karena dikala tekanan daripada stres yang berat itu muncul di dalam masa pandemi ini, maka banyak anak-anak Tuhan juga yang mengalami stres yang berat atau kesesakan. Tapi Engkau sudah menyediakan jalan keluar, Bapa. Jikalau kami yang sudah Kau benarkan dengan darah-Mu, mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami hanya berteriak kepadamu, maka Engkau akan menjangkau kami dari tempat yang tinggi dan melepaskan kami dari kesesakan. Kami bersyukur, Bapa. Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang peduli, dan Allah yang penuh kasih.
Engkau selalu menyertai kami, membawa kami kepada jalan yang benar. Biarkanlah Rohul Kudus memimpin kami senantiasa Bapa. Dijauhkanlah kami dari yang jahat, tapi bimbinglah selalu dengan kuasa-Mu, sehingga kami sanggup mengatasi keadaan di dalam masa pandemi ini. Kami tahu Bapa, ini hanya baru permulaan. Mungkin masih ada hal-hal yang lain di akhir zaman ini yang lebih berat. Tapi bersama dengan Engkau, tidak ada hal yang mustahil. Kami akan sanggup untuk melewati semuanya ini. Dan biarlah kehidupan kami, hidup kami yang benar di dalam nama-Mu, menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu semata-mata. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesesakan dimanapun juga mereka berada. Biarlah Engkau menjangkau mereka Bapa, karena mereka adalah anak-anak-Mu. Dan kami tahu Bapa tidak pernah mengecewakan anaknya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami naikkan doa dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya mari katakan bersama-sama, amin.